Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami PT Universal Pool Fiberglass. Di video kali ini, kami ingin merangkum pembuatan kolam renang fiberglass dari awal molding kayu sampai jadi, dan terisi air, serta dapat dipergunakan untuk sarana dan prasarana kepentingan dari usaha bisnis untuk pangsa pasar anak-anak. Jadi kolam renang dengan bahan fiberglass dipesan oleh Dr. Kelvin dan Dr. Rudy untuk kelengkapan dari bisnis mereka membuka sarana edukasi anak. Tahapan awal sebelum membuat kolam fiberglass yaitu menentukan ukuran panjang, lebar, serta kedalaman kolamnya dan juga desainnya ya teman-teman. Persiapan yang harus dilakukan yaitu membeli material untuk molding kayu seperti kaso, paku, dan multiplek juga, jangan lupa paku-pakunya ya. Kolam fiberglass yang kami buat halus permukaannya atau lantainya seperti tidak permukaan seluncuran. Tapi jika diisi air tidak akan licin ya. Setelah molding kayu dibuat dan segala persiapannya telah dilakukan, tahapan selanjutnya yaitu proses painting ya teman-teman. Painting fiberglass menggunakan pigmen dan campuran resin, bukan dengan cat biasa. Setelah painting dicetakkan kering, dan painting dilakukan 3-4 kali atau sesuai kebutuhan. Proses selanjutnya yaitu melaminasi atau menyusun lembaran mat dan VR dibantu dengan resin yang sudah diberikan katalis. Katalis campur dengan takaran yang pas ya, agar tidak cepat kering atau malah lambat kering. Dalam proses laminasi ini, alat yang digunakan bulu roll, kuas, dan juga roll besi. Gunanya roll besi di sini untuk menekan agar tidak ada udara dan untuk semakin lebih merekatkan lapisan awal dengan lapisan yang baru. Biasanya untuk membuat kolam fiberglass juga membuat seluncuran, kami menggunakan mat dan VR itu 6 lapis atau ketebalan bodi 6 mm untuk seluncuran. Tapi untuk di kolam fiberglass ditambah lagi dengan multiplex lengu sehingga lebih tebal. Kolam fiberglass kami mempunyai ketebalan bodi lebih kurang 2 cm dan dilapisi multiplex seluruh bodi, termasuk dasarnya atau lantainya ya teman-teman. Kenapa harus dilapisi multiplex seluruh bodi dan lantai? Agar semakin kokoh dan kuat kolamnya. Oh ya, bisa juga dibuat full fiberglass dengan sistem core fiber. Pelapisan dengan multiplex harus benar-benar dipres ya, agar tidak ada udara di dalamnya dan menyebabkan lapuk. Kolam fiberglass yang kami buat bisa dilakukan di proyek atau di workshop kami sendiri. Workshop kami terletak di Soreang, Kabupaten Bandung. Kolam fiberglass yang kami buat dengan sistem partisi atau segmen dan akan dikirim dan dirakit di lokasi proyek. Setelah proses laminasi selesai dikerjakan dan menunggu benar-benar kering ya teman-teman, agar produk dapat dicopot dari cetakannya dan dapat dengan mudah dilepas. Juga produk yang telah diangkat dan dikeluarkan dari cetakan itu bagus semua, berarti semua proses dan tahapan yang dilakukan benar dikerjakan. Tapi jika si produk banyak sekali yang harus dilakukan proses finishing, maka akan semakin menambah pekerjaan kita dan menambah lama juga prosesnya. Biasanya, agar mudah dilepas produknya, kita selalu berikan atau dioles dengan mirror glaze, atau dapat juga diberikan PPA. Proses finishing produk pun dilakukan dengan seksama agar tidak menambah lama ya teman-teman. Untuk soal warna kolam, persuncuran, atau produk fiberglass lainnya bisa disesuaikan dengan permintaan ya teman-teman. Takaran pigmen, resin atau aerosil harus pas, dan campuran bahan tersebut jadilah yang namanya gel coat. Pelapisan gel coat kecetakan harus rapi dan jangan sampai ada bagian yang terlewatkan, apalagi tidak sama jumlah pelapisannya, karena akan terlihat belang. Juga jangan sampai bekas kuasnya kelihatan di permukaan setelah nanti produk diangkat ya teman-teman. Di sini juga perlu diperhatikan pula cetakan untuk produknya kembali. Jika setelah cetak produk, jangan sampai buat cetak produk selanjutnya gagal, apalagi produk harus dibuka paksa dari cetakannya. Jadi, untuk mencetak produk custom, dibutuhkan banyak sekali material. Karena kenapa? Molding kayu yang tadi dibuat tidak bisa terpakai kembali.
Beda jika kita buat cetakannya nih. Produk custom yang ordernya hanya 1 atau 2 saja, kami tidak buat cetakan. Karena ongkos kerja dan material buat suatu cetakan sama dengan 3 kali buat produk nih teman-teman. Beda jika kita buat 4 atau 5 produk dengan satu desain. Kan cetakannya bisa buat satu untuk semua produk. Di sini, kami yang sudah mempunyai cetakannya sendiri akan lebih cepat jadinya produk, beda dengan kami buat dari awal ya. Pada saat proses finishing produk pun, jangan sampai terlewatkan. Apalagi bagian-bagian yang di finishing itu terlalu dalam, karena akan menambah pekerjaan lagi. Perlu diperhatikan saat melapis multiplex kayu, jangan sampai ada bagian-bagian kayunya yang menyimpan udara. Apalagi proses ngepresnya tidak benar, akan menyebabkan bagian produk menggelembung, menyimpan udara, dan cepat atau lambat, bagian tersebut mengelupas. Kami di lini melapisi multiplex kayu dengan material fiberglass juga ya teman-teman. Sama seperti laminasi, dibutuhkan mat dan juga resin ke seluruh bagian yang akan dilapis. Guna dan fungsi dari dipasang multiplex ini yaitu seperti layaknya pembesian di kolam beton. Di kolam fiberglass juga seperti itu. Ada multiplex layaknya wire mesh ya teman-teman. Jadi, jangan khawatir dan bertanya, kolam fiberglass kuat tidak ya? Karena kolam fiberglass jika dibuat secara benar, kekuatannya bisa puluhan tahun. Dan bahan fiberglass jika dipendam di tanah pun puluhan tahun juga akan susah diurai oleh tanah. Beda dengan bahan PVC yang jika patah atau pecah tidak bisa diperbaiki kembali. Dan bahan PVC juga mudah getas termakan cuaca ya teman-teman. Setelah semuanya selesai dari pembuatan produk, finishing pekerjaan selanjutnya yaitu pengiriman produk ke lokasi proyek. Kami kirim produk dengan armada sendiri dan jika posisinya di luar pulau, kami menggunakan ekspedisi. Terkadang sampai lokasi proyek bisa tengah malam dan kita harus langsung bongkar untuk menurunkan produk tersebut. Setelah di lokasi proyek, biasanya kami menyiapkan hal-hal yang termasuk dalam pekerjaan yang telah disepakati. Langkah demi langkah dikerjakan untuk mendukung pekerjaan kolam renang. Baik itu pekerjaan sipil yang meliputi pembuatan dudukan kolam, pembuatan dinding, bagian-bagian yang tidak dipakai dan diperlukan dibongkar dan dibuat sesuai gambar atau denah yang telah dibuat. Nah, produk yang telah kita buat dipersiapkan dan dirakit sesuai dengan urutannya. Sambungan demi sambungan akan disatukan menjadi kolam renang yang telah kami buat sebelumnya. Setelah dirakit dan sambungan-sambungannya nanti akan di-finishing agar warna nantinya sama dan tidak kelihatan sambungannya. Jadi, penyambungan antar segmen itu kita baut sesuai kebutuhan. Dan nanti di sambungan, kami lapis kembali agar tidak rembes, apalagi bocor ya teman-teman. Jangan lupa juga pembuatan dan pemasangan jalur instalasi plumbingnya atau jalur pemipaannya. Kolam renang fiberglass ini dibuat dengan memakai sistem skimmer box. Jalur pemipaannya juga kita lapis dengan fiberglass agar tidak lepas. Dan sistemnya ini harus benar ya teman-teman. Jangan menganggap seperti sirkulasi akuarium. Sistem yang tidak benar akan mempengaruhi kejernihan air itu sendiri. Seringkali kami temui, terutama di kolam renang dengan sistem betonisasi, pemilik rumah menyerahkan pembuatan struktur kolam renang ke pemborong bangunan rumah. Jadi, si pemborong bangunan menganggap sirkulasi kolam renang sama dengan sirkulasi akuarium. Padahal, prinsipnya sama, cuma ada beberapa alat yang harus digunakan, baik itu di dinding beton maupun di lantai kolam beton. Ada kita temui beberapa peralatan yang tidak dipasang sehingga menyebabkan harus dilakukan bobokan untuk memasang alat tersebut. Sebenarnya menyerahkan pekerjaan kepada yang sudah terbiasa itu tidaklah mahal dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dikerjakan ulang atau akibat fatalnya kolong bocor. Kita kembali lagi di pembahasan kolam fiberglass-nya, teman-teman. Setelah bagian-bagian sambungan tersambung,
Lalu dilakukan proses finishing dan juga proses perapihan di keseluruhan bodi kolamnya. Kita juga harus meletakkan kolam fiberglass ini di posisi yang sudah sesuai. Dan proses ini cukup banyak menguras tenaga. Bayangkan satu segmen beratnya lebih kurang 200 kg. Dan ini ada 6 segmen telah dijadikan satu kesatuan utuh ya teman-teman. Jadi kolam renang yang kami buat tidaklah enteng atau ringan ya. Dan kami selalu memperhatikan agar kolam tidak bocor atau rembes. Sambil mengerjakan atau memfinishing kolam fiberglassnya, kita juga menyiapkan sarana pendukung lainnya yang termasuk pekerjaan kami, seperti urugan tanah untuk membuat area pool deck-nya juga menyiapkan trap tangga dan pekerjaan sipil lainnya. Karena kolam fiberglass ini diletakkan di atas lantai, jadi kolamnya ini butuh sarana untuk trap tangga. Jadi trap tangga dan pool deck dibuat dari beton dan ada tangga stainless untuk masuk dan keluar dari dalam kolam. Karena kami percaya akan kelebihan kolam yang telah kami buat, itu kuat dan kokoh. Makanya kami coba membuktikan kepada teman-teman semua yang melihat video ini. Bodi kolam bagian luar kami pukul dengan kasur yang kalah si kasur, dan yang memukul tangannya sakit. Begitu pula kami menginjak-injak pun juga sama, tidak ada retak atau patah. Dalam membangun sarana edukasi untuk anak-anak ini, bukan hanya kolam renang saja, jadi pekerjaan kami menunggu dari pekerjaan orang lain. Ya, karena tidak semua pekerjaan area kolam renang kami yang betul, jadi kami harus menunggu hingga akan dibuka minimal 1 bulan sebelumnya kami dikabari agar dilakukan finishing secara total dan menyeluruh, termasuk pemasangan mesin, water heater, juga chlorinator, dan persiapan-persiapan lainnya. Memang beberapa kali proyek jika berbenturan dengan pekerjaan orang lain, pasti pekerjaan yang kami buat akan kena dampaknya. Dan kenapa kami meminta kepada owner maksimal 1 bulan untuk proses finishing atau untuk penyelesaian pekerjaan kami. Dan masa itu akhirnya datang juga, di mana kolam yang kami tinggalkan waktu itu banyak sekali kotoran dan banyak sampah juga air bekas cat. Disinilah kami harus banyak pekerjaan yang memperlambat proses pekerjaan finishingnya, dan terutama banyak makan biaya dan waktu pekerjaan. Apalagi semua vendor sibuk dengan pekerjaannya masing-masing karena kejar deadline untuk grand open. Selain sampah di dalam kolamnya, beberapa tempat bagian kolam terutama lantainya seperti terkena karat dan juga seperti kasar bintik-bintik. Itu menambah pekerjaan rumah untuk kami di proses perbaikan juga finishingnya. Salah satunya dan mau tidak mau dilakukan finishing total lalu dilakukan pengecatan ulang. Teman-teman yang melihat video ini dapat melihat di mana ada bagian-bagian yang terkena karat. Ada bagian-bagian yang juga bintik-bintik. Dan jika bintik yang kasar ini juga karat tidak dihilangkan akan membuat cat mengelupas. Finishing yang semestinya tidak lama jadi menambah daftar panjang pekerjaannya. Dan yang pasti biaya menambah. Karena ada material yang harus ditambah dan biaya bayar pekerja. Risiko dalam pekerjaan pasti ada dan dampak ini sebenarnya jauh dari sudah diantisipasi. Tapi ya seperti ini teman-teman. Sebenarnya dalam hal ini, jika pekerja lain ataupun vendor lain mengerti, tidak akan terjadi hal seperti yang kalian lihat. Pekerja vendor lain harus menghargai hasil pekerjaan dari vendor lain. Gimana caranya? Ya, setiap pekerjaan yang mereka kerjakan dibersihkan kendali agar bersih dan diberikan alas jika ada pekerjaan pengecatan atau butuh scaffolding. Kamu selalu menekankan kepada pekerja dari PT Universal Pool Fiberglass untuk saling menjaga pekerjaan orang lain. Karena walau beda job desk, tapi ini satu naungan agar jika tempat ini berjalan dengan baik, itu menjadi rasa syukur dan kebanggaan tersendiri. Jadi sukses bersama, walau beda divisi, walau beda vendor juga. Tahapan awal pekerjaan dimulai dengan membersihkan kolamnya dari sampah dan juga kami mulai dengan menghilangkan bagian yang kasar atau bintik juga karat dengan cara mengamplas bagian-bagian tersebut.
Proses pengamplasan ini butuh waktu tidak 1 hari atau 2 hari, tapi harus dibantu lembur agar target tercapai. Di samping itu, bukan hanya pengamplasan di lantai atau bagian yang dikatakan rusak, tapi seluruh bagian kolam fiberglass-nya karena akan dilakukan pengecatan ulang. Sambungan-sambungan antar segmen kita perbaiki dan dempul ulang. Dempulnya bukan memakai sanpolak ya, tapi dempul fiberglass yang dibuat sendiri dengan campuran bahan-bahan seperti pigmen, resin, aerosil, ya teman-teman. Setelah seluruh bagian diamplas dan dirasa telah cukup, saatnya mulai dengan repainting atau pengecatan ulang seluruh bagiannya. Dari dinding, juga lantainya. Dan cat yang kami gunakan yaitu cat epoksi. Juga dengan thinner dengan mutu yang bagus. Cat epoksi sangat baik untuk produk yang terendam air. Dalam proses pengecatan perlu diperhatikan juga kompresornya ya teman-teman, karena kompresor yang anginnya kurang akan tidak maksimal hasil pengecatannya. Juga dalam pengecatan jangan terburu-buru, harus diperhatikan detail bagian yang belum dicat. Harus diperhatikan juga ya teman-teman, gunakan cat tanpa harus dioplos. Jika memang harus dioplos, lebih baik oplos dengan kuantiti yang banyak, paling tidak lebihkan 2 liter. Karena jika harus ngoplos lagi, hasilnya terkadang tidak sama dengan hasil oplosan yang awal. Dalam pengecatan, apalagi dalam ruangan, selalu gunakan masker agar terhindar dari sesak napas. Thinner yang bagus, itu pakai thinner high gloss, biar hasilnya semakin bagus. Nah, ini hasil dari pengecatannya. Ini Auda 2 kali pengecatan, belum dicat clear atau pernis. Nantinya setelah kering, akan kita lapis lagi dengan pernis. Cat yang dilapisi oleh pernis akan lebih terjaga dan juga akan lebih awet. Apalagi ini akan terendam dengan air. Jadi, setelah semuanya di vernis atau cat clear, maka lapisan catnya akan terlindungi dari chemical. Tapi, di sini air kolamnya tidak menggunakan chemical ya teman-teman, tapi hanya menggunakan klorin sebagai pengganti kaporit. Teman-teman bisa lihat hasil dari pengecatan yang sudah dilapisi cat clear. Sebenarnya, dengan pigmen dan dilapisi cat clear sudah sangat-sangat aman dan terjaga kualitasnya. Di sini karena kami dikejar deadline untuk pembukaan. Setelah dirasa cukup kering, selanjutnya mulai pengisian air kolam renangnya. Air kolam yang kita pakai itu dipesan dari Sentul Bogor. Airnya cukup jernih dan setelah penuh baru kita pakai mesin difiltrasi. Jadi di sini menggunakan garam pengganti chemical kaporit dan juga menggunakan water heater. Karena di sini bukan hanya anak-anak, tapi juga baby loh. Jadi sangat riskan bila airnya menggunakan kaporit ya. Segala persiapan untuk opening dikejar baik itu interior dan eksteriornya, terutama kolam renangnya. Karena kolam renang yang dijual air, jadi airnya harus jernih dan layak digunakan. Karpet anti-slip dan juga segala permainan air untuk anak disiapkan agar kenyamanan anak terjaga. Membaca dengan jelas, lugas, dan berwibawa seperti seorang penyiar berita. Karangan bunga sebagai ucapan selamat banyak dikirim dari rekanan bisnis. Begitu juga dari kami, PT Universal Pole Fiberglass juga memberikan karangan bunga. Jadi, bagi teman-teman yang punya anak, saudara yang ada di sekitaran Kayu Putih, Pulau Mas, bisa daftar dan berkunjung. Juga yang pasti ada banyak promonya loh. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai.